Dengan komposisi 40, 40, 20% masyarakat 20. nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir polisi akan mencari-cari kesalahan, Ya. akan mencari istilahnya target penilangan, nggak Tidak ada. ada. Nggak ada target penilangan. Tidak ya, ada, cuman kita alokasi 20%. Ada operasi patuh ini. Mulainya kapan tuh, Cak? Aku kayak diwawancarai Deddy Kobuser. Gak apa ya. Operasi patuh lah ini kan polisi kok apa pengertiannya di masyarakat itu pemahamannya polisi ini kok situasi pandemi kok malah operasi patuh iki lho. Gak ngerti apa gimana, Cak? Iya, iya. Ini, Cak. Jadi operasi patuh itu memang sudah merupakan kegiatan kita secara tahunan ya, rutin operasi patuh. Cuman dalam masa pandemi ini beda, Cak. Jadi konsep operasi patuh tahun 2020 ini kita konsepnya adalah mengedepankan edukasi. Jadi kegiatan kita untuk kegiatan preventif, yaitu kegiatan kita seperti penjagaan, pengawalan, pengaturan itu persentasenya 40%. Kemudian kegiatan sosialisasi berupa kegiatan preemptif, edukasi kepada masyarakat itu 40%. Sementara untuk penindakan pelanggaran lalu lintas, kita punya konsep hanya 20%. Jadi yang dikedepankan edukasi sama sosialisasi ke masyarakat gitu. Ya kan erone masyarakat itu kan nek operasi patuh itu operasi razia dulu, Cak. Piye? Saiki masih ada itu, Cak? Oh. Seperti tahun-tahun sebelumnya operasi patuh tujuannya adalah meningkatkan kesadaran berlalu lintas masyarakat, meningkatkan kepatuhan masyarakat, menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Cuman caranya kita beda. Jadi tujuannya sama, cuman caranya beda. Seperti yang saya sebutkan tadi, iya. Jadi untuk penindakannya kita kurangi betul 20%, itu pun kita laksanakan secara hunting. Jadi kita tidak razia di tempat. Nggak ada razia di tempat berarti, Cak? Nggak ada, seperti itu. Dan itu mungkin yang benar-benar membahayakan ya, Cak? Ya, itu tetap kita lakukan, jangan sampai masyarakat pengguna jalan itu seenaknya di jalan, seperti dia kebut-kebutan, melanggar, menerobos lampu merah, kemudian bisa mengakibatkan kecelakaan yang berakibat fatal, gitu, Cak. Temanya apa sih, Cak? Operasi patuh ini, Cak? Temanya operasi patuh ini adalah kita dalam rangka menciptakan situasi chipcon untuk meningkatkan kesadaran lalu lintas, kemudian dalam rangka masa pandemi ini. Jadi kegiatan kita disesuaikan dengan masa-masa pandemi seperti ini. Jadi dalam rangka mendukung mencegah penyebaran COVID-19 ini ya, Cak? Betul. Berapa orang, Cak, yang dilibatkan, Cak? Keseluruhan di Polda Jawa Timur itu ada 3.073 personil. Untuk Lantas Polda dan jajaran ya? Lantas Polda dan jajaran. Jadi untuk Polda itu ada 174, sementara Polres jajaran ada 2.899. Tujuannya apa sih, Cak? Dengan operasi patuh ini kok dilaksanakan itu, Cak? Tujuan tadi yang depan saya sampaikan tadi adalah untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas masyarakat, ya kan? Meningkatkan kedisiplinan masyarakat, kemudian kita juga mengurangi ya, menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di masa pandemi ini. Dan kita melakukan himbauan kepada masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Dengan jumlah hampir 3.000-an personil tadi, Cak, apakah ini menjamin bahwa operasi ini akan berjalan dengan baik, Cak? Akan mencapai tujuannya, Cak? Kalau dilihat dari komposisi jumlah personil dengan jumlah masyarakat, tentunya ini sangat kurang jauh ya. Tapi kita akan optimalkan dan maksimalkan kegiatan ini. Tentunya ya tidak kita pungkiri bahwa kita membutuhkan peran aktif masyarakat ya, partisipasi masyarakat untuk sama-sama bagaimana kita bisa mensukseskan kegiatan operasi tangguh ini. Salah satunya ya kegiatan kita ini, ya kan, masyarakat biar bisa tahu, oh seperti ini. Ayolah kita sama-sama untuk tertib lalu lintas. Ayolah kita sama-sama untuk memerangi COVID ini. Karena terbatas ya, terbatas. Jumlah polisinya kan terbatas. Ya, terbatas. Kalau komposisi jumlah polisi sama penduduk sangat terbatas. Ya. Waktunya pelaksanaan operasi patuh ini mulainya kapan nih, Cak? Jadi operasi patuh 2020 ini dilaksanakan 14 hari.
14 hari. Ya, dimulai tanggal 23 Juli ya. sampai tanggal 5 Agustus. Agustus ya, 14 hari. Tadi itu menarik, Cak. Ini dalam rangka masa pandemi. Ya. Berarti kegiatan yang dilaksanakan apa nih, Cak? Nah, kegiatan kan kita sampaikan tadi, kita adalah mengedepankan kegiatan edukasi. Yang pertama kita edukasi, sosialisasi ke masyarakat terkait dengan Kamsel Tipcar Lantas. Kemudian kita juga membantu masyarakat untuk memerangi adanya penyebaran COVID ini. Jadi kegiatan kita juga melakukan teguran, Cak. Selain kita tadi ada beberapa tindakan tilang bagi pelanggar yang berpotensi laka, kita juga melakukan teguran kepada masyarakat. Barangkali ditemukan di jalan tidak menggunakan masker, kita laksanakan teguran. Baik teguran secara tertulis nanti kita buatkan kepada mereka maupun teguran secara lisan. Terutama kita menghimbau masyarakat di jalan, ketemu di jalan tidak pakai masker, langsung kita tegur pakai masker. Kemudian apabila dia tidak social distancing, berkerumun, ya kita bubarkan. Nah, seperti itu. Jadi yang dikedepankan tadi itu ya, Cak? Ya, kegiatan edukasi ke masyarakat. Ya, kita laksanakan secara humanis. Dan kita sudah mengirim cukrah ke jajaran Polres-Polres segera untuk melaksanakan kegiatan itu semua supaya sama persepsinya. Dengan komposisi 40, 20%, masyarakat nggak usah khawatir ya, Cak? Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir, polisi akan mencari-cari kesalahan, akan mencari istilahnya target penilangan, nggak ada. Nggak ada target penilangan. Tidak ada, cuman kita alokasi 20%. Jadi siapa saja yang melanggar lalu lintas yang membahayakan keselamatan orang, berpotensi laka, ya tetap kita tilang. Apabila kita patroli, di situ ada yang ngebut, melanggar lampu merah, berjalan zigzag atau apa, ya kita bisa melakukan penilangan. Ya, terkait dengan penindakan ini, Cak. Ya. Kita kan juga tahu ini ada ITLE ya, Cak. Electronic Traffic Law Enforcement. Ya. Berarti penegakan hukum pelanggaran lalu lintas secara elektronik, Cak. Ya. Mungkin bisa ceritakan sedikit, Cak, tentang. Jadi ini, ITLE adalah salah satu bentuk inovasi di Lantas Polda Jatim, di mana kita melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas di jalan dengan kita mengurangi bertemunya petugas di lapangan dengan pelanggar. Oh, ini sangat menarik juga, ya, apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 ini kan. Ya. Jadi di Polda Jatim ini ada 2 yang sudah melaksanakan, yaitu Surabaya dan Madiun Kota. Surabaya dan Madiun Kota. Baru 2 kota itu ya? Baru 2 kota, karena yang sudah siap kameranya. Kamera untuk menangkap pelanggaran di jalan. Ya, Polres-polres yang lain sekarang sudah mempersiapkan inovasi itu. Nanti akan serentak seluruh Jawa Timur. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat bisa semuanya ya, Cak? Iya, tentunya kita butuh dukungan stakeholder yang ada, pemerintah kabupaten kota, kita harapkan dukungannya. Jadi ITLE ini gambarannya adalah pelanggaran yang ada di jalan itu akan tertangkap kamera yang sudah disebar di titik-titik lokasi kerawanan pelanggaran. Di situ kamera akan mengcapture setiap pelanggaran. Kemudian hasilnya itu akan diolah di RTMC. Di situ ada seperti comment center kita. Nah, kalau ini, Cak, misalkan penindakannya itu kan menggunakan plat kendaraan ya, dasarnya dari situ ya. Nah, kalau misalkan yang mengendarai sama yang mempunyai kendaraan itu berbeda, gimana itu, Cak? Nah, jadi ini perlu saya jelaskan, bagi yang mengendarai kendaraan bukan pemiliknya, di situ nanti ada jangka waktu selama 14 hari, di mana kita mengirimkan bukti pelanggaran itu kepada alamat kendaraan tersebut. Apabila ternyata alamat yang punya kendaraan tersebut menyangkal bahwa dia yang bukan pengendara, berarti pada waktu itu dia tahu dong kendaraannya itu dipinjam oleh siapa atau disewa sudah dijual mungkin ya? Atau sudah dijual. Di situ ada kolom konfirmasi. Iya, para pelanggar atau alamat kendaraan tersebut, pemilik kendaraan tersebut akan mengkonfirmasi bahwa saya bukan pengendaranya. Kendaraan ini saya jual, kendaraan ini saya pinjamkan, atau kendaraan ini disewa. Dan jangka waktu itu akan bisa dikonfirmasi. Untuk mendukung registrasi kendaraan bermotor sangat bagus juga nih. Ya, bagus. Jadi mau tidak mau orang yang sudah jual kendaraan atau yang beli kendaraan dia harus balik nama ya. Belum lagi ada pajak progresif atau apa ini. Sekaligus untuk mempertanggungjawabkan, karena setiap pengendara yang mengemudi kendaraan dia harus mempertanggungjawabkan bagaimana dia mengendarakan kendaraan itu. Bagaimana ini, hubungannya tadi itu operasi patuh, kemudian dengan kampung tangguh ini ada kaitannya? Ada kaitannya. Jadi
dengan adanya program Bapak Kapolda Jatim terkait Kampung Tangguh di seluruh jajaran, lalu lintas memberikan kontribusi berupa kegiatan-kegiatan lalu lintas di Kampung Tangguh. Jadi kita sebut Kampung Tangguh tertib lalu lintas. Kampung Tangguh tertib lalu lintas ya? Iya, kita sudah sampaikan arahan ke jajaran bahwa kita lalu lintas harus aktif di Kampung Tangguh itu. Beberapa kegiatan yang kita lakukan di Kampung Tangguh itu, yang pertama kita melakukan asistensi atau kita mendidik para kader-kader atau satgas-satgas Kampung Tangguh tersebut untuk menjadi panjangan tangan kita terkait dengan bagaimana mendidik masyarakat untuk tertib lalu lintas. Jadi kita latih mereka bagaimana mengatur lalu lintas, bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat untuk melakukan tertib lalu lintas. Kemudian yang kedua, kita ada juga melakukan coaching klinik. Kita mengajari masyarakat bagaimana sih caranya kita untuk memperoleh SIM. Jadi di situ ada beberapa tes yang harus dilalui masyarakat, ya kita edukasi ke masyarakat dengan coaching klinik. Kemudian yang selanjutnya kita juga melakukan edukasi melalui boneka Semeru. Kita sudah laksanakan kemarin di Tegalsari. Masyarakat sampai antusias sekali. Dengan tetap memperhatikan protokol Iya, memperhatikan. Di situ selain edukasi kita tertib lalu lintas, kita juga edukasi bagaimana protokol kesehatan di pandemi COVID ini. Jadi masyarakat biar bisa memahami tentang lalu lintas dan protokol kesehatan. Selanjutnya kita juga memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti kita memberikan pelayanan SIM keliling. Masyarakat kalau mau memperpanjang SIM keliling bisa kita datang ke Kampung Tangguh tersebut. Kemudian bagaimana memberikan kemudahan membayar pajak kepada masyarakat. Di Kampung Tangguh kita juga mendatangkan samsat biar mereka nggak berkerumun ya? Iya, biar nggak berkerumun. Kita juga ya, mengurangi beban samsat atau satpas. Jadi tidak usah jauh-jauh datang ke sana. Kemudian yang selanjutnya kita juga berkoordinasi dengan stakeholder yang ada supaya kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan perlengkapan peralatan lalu lintas seperti di jalan, mungkin rambu-rambu atau perbaikan jalan. Kemudian jika kita koordinasi dengan mungkin pihak-pihak terkait barangkali untuk menyumbangkan logistik kepada Kampung Tangguh, seperti memberikan mungkin kebutuhan pokok seperti beras dan lain-lain. Kita sudah beberapa waktu yang lalu sudah kita laksanakan. Bapak Dirlantas sebagai Pamatwil di Kampung Tangguh juga melakukan kegiatan tersebut dan masyarakat sangat antusias. Artinya bersama-sama masyarakat kita perangi COVID-19 ini ya, Cak. Betul. Masalah mudik ini Cak, ya. 3 hari sesuai dengan prediksi. Kemarin juga ada Kabakop Korlantas ya Cak? Ya, betul. Kabakop Korlantas. Nah itu nanti mekanismenya bagaimana Cak? Apakah ketika mereka memasuki wilayah Jawa Timur harus putar balik seperti kemarin pada saat Idul Fitri atau bagaimana tuh Cak? Jadi kalau pada masa Idul Fitri kita kan diperlakukan PSBB di daerah Surabaya, Gresik dan Sidoarjo. Situ kan memang ada pembatasan dan larangan kendaraan yang masuk. Ini dikarenakan PSBB sudah nggak ada lagi, tentunya kita tetap melakukan kegiatan penjagaan di jalan. Jadi kita tetap mengamankan masyarakat pada jalur-jalur mudik, karena tentunya Surabaya atau Jawa Timur ini adalah titik jenuh dari pemudik dari Jakarta ke sini. Tentunya dengan adanya kita berada di jalan, tentunya kita akan memaksa masyarakat untuk berpikir 2 kali untuk istilahnya seenaknya mengendara kendaraan di jalan. Mungkin kita menghimbau dia untuk tetap ya ada nanti di perbatasan di Ngawi tetap ada penjagaan ya. Penjagaan tetap di rest area kita tempatkan personil. CB-nya tetap, cara bertindaknya kita melakukan himbauan, edukasi. Kita mengingatkan masyarakat perjalanan jauh, kemudian memakai masker, jaga jarak. Nah, seperti itu. CB kita tetap itu dalam operasi patuh. Tapi nggak usah khawatir ya, selama masyarakat itu berkendara dengan baik, mematuhi aturan lalu lintas, dan juga mematuhi protokol kesehatan, dia akan nggak ada masalah gitu ya. Nggak ada masalah. Jadi operasi patuh ini yang dikedepankan adalah
preemptif dan preventif ya, Iya, betul. edukasi dan sosialisasi ya, Cak. Iya, Siap. betul. Kemudian di operasi patuh kali ini kita juga antisipasi kemungkinan terjadi lonjakan arus pemudik, Cak. Oh iya. Jadi pada saat Lebaran kemarin, Hari Raya Idul Fitri, banyak masyarakat wilayah kota Jakarta itu dilarang untuk mudik. Berarti prediksinya di Nah, kemungkinan karena ini ada 3 hari libur, pas ini ya, pas weekend ya, hari Jumat pas ya. weekend, Hari jadi Jumat, Sabtu, Minggu, dimungkinkan masyarakat itu akan mudik untuk merayakan hari Idul Adha sebagai pengganti Idul Fitri kemarin. Makanya kita antisipasi. Mungkin ada prediksinya lonjakan ini. Lonjakan, Cak. ya, Siap. seperti itu. Makanya kita prediksi di samping kita melaksanakan kegiatan operasi patuh, kita juga tentunya nanti tetap berada di jalan untuk memberi kelancaran masyarakat apabila mungkin ada lonjakan arus dari Jakarta ke Surabaya atau sebaliknya. Ada satu lagi nih, Cak, Iya. program TACS ya, Cak. Oh iya. TACS, Traffic Accident Claim System ya. Iya, Cak? iya. Bisa mungkin diceritakan sedikit, Cak, ini. Ya. Apa launchingnya kemarin, Cak? Ya, baru di launching kemarin. Baru di itu. launching ya, Iya, Mas? baru di launching. TACS itu merupakan program unggulan juga di Telantas Polda Jatim. Jadi bagaimana kita dari Ditlantas ini mempersempit birokrasi dari bagaimana korban laka lantas ini segera mendapatkan klaim asuransi. Jadi apabila masyarakat Menyederhanakan ini ya, Cak. Oh iya, birokrasi yang ada ya, Cak. Siap. Selama ini kan kalau apabila ada kecelakaan lalu lintas, korban mungkin ke rumah sakit. Nah, dari rumah sakit kan belum jelas klaim asuransinya Jasa Raja atau BPJS, suruh ke Polres dulu atau ke Polda atau untuk membuat laporan polisi. Nah, nyampe situ ditentukan bahwa itu kecelakaan atau tidak, baru disampaikan ke rumah sakit. Rumah sakit baru ke Jasa Raja atau BPJS. Jadi alur itu kita pangkas. Ya, alur itu kita pangkas. Sekarang ya? setiap korban kecelakaan datang rumah sakit, petugas rumah sakit itu cukup input data, itu langsung koneksi. Koneksi kita ke polisi, koneksi langsung ke Jasa Raja atau ke BPJS. Dari situ polisi langsung ngecek, oh ada data masuk korban kecelakaan. Di sini kita langsung cek. Jadi kita bisa langsung menentukan, oh benar ini kecelakaan, oh ini diklaim Jasa Raja, oh ini diklaim BPJS. Jadi segera langsung bisa diklaim dan penanganannya korban kecelakaan ini tentunya bisa lebih cepat. Itu gimana, Cak? Untuk anggota sendiri tuh, Cak. Kan Jadi, kita tahu sendiri juga baju coklat ini nggak melindungi kita dari COVID-19 ini, Cak. Tuntutannya Tapi kita kan jadi tugas harus terlaksana. Iya, itu, Cak. tuntutannya kita jadi Superman. Semuanya harus bisa, semuanya harus siap. Apa itu, Cak, yang dilakukan oleh Ditlantas untuk Jadi melindungi Ditlantas anggota lalu lintas biar kita semua sudah arahkan anggota dalam melaksanakan tugas di jalan. Yang pertama wajib pakai masker, wajib pakai face shield, kemudian sarung tangan, kemudian setiap anggota harus bawa ini, bawa hand sanitizer. Itu wajib ini. Kemudian untuk petugas laka, petugas yang menangani kecelakaan, semuanya kita bagikan APD. Jadi setiap menangani kecelakaan prosedurnya harus membawa APD, memakai APD lengkap, terutama nolong korban kecelakaan di jalan. Seperti itu. Jadi sudah setiap kendaraan sudah di. Kan nggak mungkin juga ya, Cak, ada kecelakaan, nggak mau nih polisi ini kan, Ya gara-gara nggak mau, COVID-19. ya nggak mau. Apa kata orang nanti, Iya, walaupun itu kadang-kadang kan udah lingkup petugas kesehatan. Makanya tadi ada program tadi TACS tadi. Iya, jadi bersama-sama cepat kalau ada laporan itu dari pihak rumah sakit bisa cepat datang, polisi bisa cepat datang dengan tentunya memakai perlengkapan APD yang lengkap. Ya. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat khususnya Surabaya dan Jawa Timur terkait dengan mungkin operasi patuh ataupun kegiatan lalu lintas. Ya. Jadi pesan-pesan saya kepada masyarakat bahwa Polda Jawa Timur mulai tanggal 23 sampai tanggal 5 melaksanakan operasi patuh. Tujuannya tetap kita meningkatkan kesadaran berlalu lintas di jalan, menekan angka kecelakaan, menekan angka pelanggaran lalu lintas di masa pandemi ini. Oleh karena itu diharapkan masyarakat walaupun di masa pandemi ini tetap mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas di jalan. Kemudian tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tujuannya sama, adalah untuk kebaikan kita bersama. Jadi sama-sama saya memohon dukungan masyarakat untuk mensukseskan operasi patuh ini, samping upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak kepolisian. Sun, Cak. Matur suwun Cak Bimo, Ya, sukses selalu program ini. Semoga
diapresiasi oleh masyarakat dan mendapatkan hati di masyarakat. Tentunya tujuannya adalah kita membantu masyarakat mempunyai problem solving setiap permasalahan yang ada di masyarakat. Sukses terus. Terima kasih. Cak Bimo. Siap.